Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahan arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah sayutihi ajran 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa 'alaihi fahuwa raddu. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa shadaqa rasul habibun karim. Fanahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga detik hari ini Allah memampukan kita, membisakan kita untuk berkumpul kembali melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Maka dari itu tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat
husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini atau bulan ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan ke-11 dari bulan Hijriah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya Islam sampai ke Indonesia atau ke Nusantara atas wasilah Wali Songo. Dan para Wali Songo itu bukan tidak diberikan kekayaan. Islam itu bisa sampai pada saat ini di bumi Nusantara bukan karena kejayaannya, atau bukan karena kekuasaannya, atau bukan karena kekayaan masing-masing individunya, tetapi Islam yang dibawa oleh Wali Songo ke bumi Nusantara itu adalah Islam yang selalu membuat kekompakan, Islam yang selalu mempererat satu sama lain. Sampai detik hari ini Islam itu masih ada di tengah-tengah kita. Apakah kita tahu Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah berasal dari tradisi atau budaya lokal yang diadopsi di Indonesia? Tentu pasti kita kurang paham hal seperti itu. Yang wajib kita jalani hari ini, apa-apa yang sudah disebarkan oleh para Wali Songo ke bumi Nusantara, itulah yang kita budayakan, itulah yang kita jaga sehari-hari. Jangan sampai hal-hal yang baik yang ditanamkan oleh para Wali Songo di bumi Nusantara ini hilang begitu saja, tidak ada jejaknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tadi khatib telah menyebutkan surat Al-Fatah ayat 10, yang dimana artinya sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan menganugerahinya pahala yang besar. Ini sebagai perjanjian kita. Ketika Islam sudah berada di Republik Indonesia ini, kita harus menjaganya dengan baik. Namun saudara-saudara kita yang tidak tahu menahu perihal Islam, ketika dia ikut dengan agama baru yang sekarang selalu menyalahkan ajaran orang lain, sehingga dia berani meninggalkan apa yang sudah diperbuatnya, dan mereka menjadikan dalilnya itu man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang bukan dariku atau contoh dariku, maka amal itu tertolak. Inilah yang menjadi pedang mereka, supaya kita ragu dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama Nusantara. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang harus kita lalui adalah detik-detik terakhir ketika kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Apa maksudnya? Kita sudah memegang teguh keimanan kita, sudah memegang teguh keislaman kita dan keihsanan kita, tapi di ujung akhir hayatnya kita ragu dengan apa yang kita jalani. Kenapa demikian? Karena kita tidak berpatokan, karena kita tidak mengikuti 4 hal dari para ulama. Apa itu? Quran, hadis, ijtima, dan qiyas. Ketika sudah mengikuti itu semua, kita pasti mendapatkan apa yang sudah dilaksanakan oleh para ulama. Apa itu?
husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk bisa saling mempererat satu sama lain, karena perjuangan para wali songo, para ulama-ulama Nusantara itu tidaklah sedikit. Perjuangannya itu luar biasa, sampai berdarah-darah perjuangannya, sampai menghabiskan semua jiwa raganya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu menuntut ilmu dan memilih seorang guru yang betul-betul dia mengamankan dan melestarikan apa yang sudah disampaikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tidak ada waktu lagi untuk tidak bergerak saling menguatkan satu sama lain, sehingga ketika kekuatan Islam itu bersatu, tidak ada celah untuk bisa dirusak, dan tidak ada satu sama lain menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena semua itu sudah ada ilmunya masing-masing. Mereka sesuai dengan ketentuan mereka, mereka sesuai dengan ajaran mereka, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi kita jangan hanya kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi jangan lupakan dua hal itu, ijtima dan qiyas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.